Ngluruk tanpa polo dalam sudut pandang dohir adalah kita secara raga mendatangi suatu tempat tanpa membawa masa, tanpa membawa teman. Kita datang sendirian. Tapi dalam pandangan batin atau hakikat, yang dimaksud ngluruk tanpa polo itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu diri sejati kita sing ngluruk nafsu dalam diri. Ngluruk tanpa polo, menang tanpa ngasorake. Ngluruk tanpa polo dalam pandangan umum, dalam pandangan dohir, itu adalah kita datang ke suatu tempat tanpa membawa masa. Tapi sudut pandang itu ada dua, sudut pandang secara dohir dan sudut pandang secara batin. Sudut pandang secara syariat dan sudut pandang secara hakikat. Kita harus mempelajari dua-duanya. Ngluruk tanpa polo dalam sudut pandang dohir adalah kita secara raga mendatangi suatu tempat tanpa membawa masa, tanpa membawa teman. Kita datang sendirian. Tapi dalam pandangan batin atau hakikat, yang dimaksud ngluruk tanpa polo itu ada di dalam diri kita sendiri, yaitu diri sejati kita sing ngluruk nafsu dalam diri. Diri sejati kita mendatangi nafsu-nafsu dalam diri. Jadi dalam sudut pandang hakikat atau batin, yang dimaksud ngluruk tanpa polo itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri. Karena hakikat sejatinya itu semua ada di dalam diri. Dan menang tanpa ngasorake, pandangan dohir, kita menang dengan orang lain tanpa merendahkan. Tapi tetap yang namanya dohir, biarpun kita menang dengan bersih, kita menang dengan jujur, sportif, tapi tetap pasti ada orang yang merasa mungkin sungkan, mungkin mereka merasa malu, mungkin dia merasa kecewa, dia merasa sedih. Tetap pasti ada rasa-rasa sungkan dan sebagainya. Jadi jangan hanya terfokus pada pandangan dohir, karena sejatinya menang tanpa ngasorake itu pun ada di dalam diri kita, yaitu diri sejati kita yang menang melawan hawa nafsu dalam diri. Diri sejati itu melawan hawa nafsu dalam diri. Otomatis jika kita berperang, kita melawan hawa nafsu dalam diri, tak ada satupun manusia yang tersakiti, tak ada satupun manusia yang direndahkan, karena sejatinya semua itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan pahami sudut pandang ada dua, dohir, batin, syariat, hakikat. Kita harus mempelajarinya agar kita tahu kebenaran sejati. Karena ngluruk tanpa polo, menang tanpa ngasorake, itu sejatinya ada di dalam diri kita sendiri. Diri sejati kita yang mendatangi nafsu kita, mengalahkan nafsu kita tanpa merendahkan. Semua itu terjadi dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri. Pahami sudut pandang hakikat dan sudut pandang syariat, sudut pandang dohir dan sudut pandang batin, agar kita bisa menyelaraskan keduanya. Jangan hanya terfokus pada sudut pandang dohir, karena jika kita terfokus kepada sudut pandang dohir bisa berbahaya. Syariat dan hakikat harus jalan berdampingan. Kita harus paham kedua-keduanya agar kita tidak salah arah. Pahami tentang sanepan-sanepan Jawa, tembang-tembang Jawa, kalimat-kalimat Jawa, karena di dalam kulit itu mengandung isi intisari yang luar biasa yang dititipkan oleh para leluhur kita di dalam tembang, kata, sanepan, dan semuanya. Pahami, Jowo ojo ilang Jawane.